Baik, alhamdulillah ya, kita lanjutkan pelajarannya. Ini coba saya tanya dulu, ini speakernya mana ini? Untuk suara itu udah hilang ya? Kok bisa hilang? Coba tutup pintunya. Udah suaranya. Baik ya, kita lanjutkan. At-ta'dibu wa yakunu li tahdzibil akhlaqi wal 'adat. At-ta'dib itu artinya memberikan adab. Udah suaranya Pak Jeri, Farel. Coba suaranya. Memberikan adab. Yaitu untuk memperhalus akhlak. Udah suaranya. Wal 'adat dan kebiasaan. Memperhalus akhlak dan kebiasaan. Nah, lihat contoh ayatnya. Wahjuruhunna fil madaji'. Baik, perhatikan ini ayat. Tolong fokus dulu. Ayat tentang bagaimana cara mendidik istri yang nggak bisa diatur. Perhatikan. Nomor 17 halaman 52. Perhatikan. Apa arti dari ayat wahjuruhunna fil madaji? Tengok di sini. Tinggalkanlah mereka atau istri-istri itu sendirian di tempat tidur. Itu artinya. Ini cerita orang dewasa karena menganggap antum udah mulai dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, perhatikan ayat ini. Wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkanlah istri-istri itu kalau mereka itu nusyuz. Tahu nusyuz? Nusyuz itu bila istri itu melakukan pelanggaran atau melawan sama suami. Tengok, tinggalkanlah istri-istri itu di tempat tidurnya sendirian. Jadi ini salah satu perintah Allah untuk mendidik istri kalau mereka ini melakukan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami. Nah, jadi di sini lihat perintahnya, tinggalkanlah mereka. Ini bentuk perintah, tapi maksud dari perintah ini adalah untuk memberikan pelajaran ya kepada istri-istri yang membangkang sama suaminya. Jadi ini salah satu cara Islam dalam mendidik istri yang bandel sama suami. Ini ada tahapan-tahapannya. Dan ini salah satu tahapannya. Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya wa kaqauli Rasulillah kul mimma yalik, dan seperti contoh dalam hadis Nabi yang berbunyi kul, makanlah mimma yalik. Ini hadis arba'in yang pernah antum pelajari dulu. Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Pernah dengar di sini? Wahai anak, ya. Gimana bunyi ayatnya? Samillah, bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Ini bentuknya perintah, bentuk zahirnya, tapi tujuan sebenarnya adalah memberi pelajaran atau memberikan adab. Paham ya? Baik. Nah, ini makna amar yang ke-17. Nah, selanjutnya yang ke-18, at-ta'ajjub, yang artinya heran atau kagum. Dekat. Mimma yalik itu artinya dekat. Makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi ini maksudnya, makan yang di dekat itu, misalnya antum ini lagi makan rame. Nah, antum mulai dari makanan yang dekat. Jangan baru mulai makan langsung tangannya jadi panjang. Paham maksudnya? Baik. Nah, at-ta'ajjub tadi artinya heran atau kagum. Lihat contohnya,
Unzur kaifa darabu lakal amsal. Nah, ini ayat ya menceritakan tentang orang-orang kafir yang membuat permisalan kepada Allah atau kepada nabinya. Jadi perhatikan ayatnya, unzur artinya lihatlah, kaifa darabu lakal amsal, bagaimana orang-orang kafir ini memberikan permisalan kepadamu wahai Muhammad. Jadi orang-orang kafir ini tujuannya mereka mau merendahkan Nabi dengan membuat permisalan-permisalan yang jelek. Jadi Allah ini seolah-olah membuat merasa heran. Tengok nih, orang-orang kafir yang nyembah batu, yang nggak bisa ngapa-ngapain, mereka justru mengolok-olok Nabi Muhammad dengan membuat permisalan-permisalan yang jelek. Jadi ini seolah-olah heran. Tapi bentuknya unzur, fi'il fil amr. Baik, lanjut. Al-ihtiqar yang artinya merendahkan. Merendahkan. Lihat ayatnya. Alqu ma antum mulqun. Ya. Baik. Ada yang tahu ini ayat sebenarnya cerita tentang apa? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu perhatikan. Ini ayat bercerita tentang pertandingan antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Ya. Jadi tatkala Nabi Musa sudah berhadapan dengan para penyihir Fir'aun itu, ini yang Nabi Musa ucapkan sama penyihir Fir'aun. Karena Nabi Musa, beliau itu adalah di pihak yang benar, karena utusan dari Allah dengan punya mukjizat yang luar biasa. Yang dihadapinya itu adalah penyihir-penyihir hina. Penyihir itu hina. Oke? Karena mereka hakikatnya, saya kasih tahu, mereka itu nggak pernah bisa membuat benda mati jadi benda hidup kecuali dengan cuma membuat hayalan di mata manusia. Jadi mereka melemparkan tali yang disihir seolah-olah jadi ular yang terlihat oleh mata manusia, padahal sebenarnya itu tetaplah tali. Karena Nabi Musa sudah mengetahui hakikat mereka itu, maka Nabi Musa mengatakan ini, alqu ma antum mulkun. Apa artinya? Lemparkanlah apa yang mau kalian lempar. Lempar apa sih maksudnya? Lempar tali tadi. Ngelempar tali tadi. Jadi udah. Coba sini. Kalau bahasa kita, kalau kita kan bisa nampak kan dari raut muka, kalau ngeremehin orang bisa juga kan? Udah, bawa sini kan gitu kan biasanya kan? Kalau ini nggak kalimatnya. Alqu ma antum mulkun. Udah. Lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Tapi maksudnya di situ udah untuk merendahkan. Paham ya maksud ayat ini ya? Baik, lanjut. At-taslim wa tafwid. Sekarang yang selanjutnya artinya menyerah dan tunduk. At-taslim wa tafwid. Baik, tengok ayatnya. Faqdi ma anta qad. Siapa yang tahu artinya ini? Faqdi ma anta qad. Putuskanlah perkara ini dengan semaumu. Putuskanlah perkara ini semaumu. Antum tahu ayat ini berkenaan tentang siapa? Ini masih berkenaan tentang penyihir Firaun tadi. Baik, ini masih berkenaan tentang penyihir Firaun. Perhatikan, penyihir Firaun tatkala mereka udah kalah sama Nabi Musa, karena ular Nabi Musa itu menelan sihir mereka yang dinampakkan seolah-olah itu ular, itu ditelan oleh ularnya Nabi Musa. Akhirnya mereka sadar mereka sedang tidak berhadapan dengan penyihir, karena penyihir tahu ciri-ciri penyihir lain. Sama kayak pemain bola, bisa nggak dia tahu orang ini pemain bola atau bukan? Insya Allah tahu ya, apalagi pemain profesional. Bisa dilihat dari cara mainnya. Sama, penyihir juga bisa tahu bagaimana ciri dari penyihir lain. Tatkala mereka melihat Nabi Musa ini ternyata bukan penyihir seperti mereka, dan mereka sudah kalah, akhirnya mereka putus asa dan mereka yakin bahwasanya Nabi Musa ini utusan dari pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin.
Apa yang terjadi sama penyihir Fir'aun tatkala mereka menyerah dengan Nabi Musa dan akhirnya beriman sama Nabi Musa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira sama mereka? Akhirnya Fir'aun marah dan menyalib mereka. Menyalib para penyihirnya sendiri. Nah, ternyata mereka dengan keimanan mereka yang baru, yang kuat ini terhadap Allah, inilah yang mereka ucapkan sama Fir'aun. Faqdi ma anta qad. Putuskanlah semaumu. Jadi kalau kau mau menyalib kami, ya udah putuskan aja. Maka coba perhatikan sini, ayyu syai'in turid if'al fama nahnu biraddina ilal kufri. Artinya, yakni apa saja yang kamu inginkan maka lakukanlah, kami tidak akan kembali kepada kekufuran. Makanya ini ayat bercerita tentang berimannya para penyihir Fir'aun kepada Allah. Ini ayatnya. Dari mana saya bisa tahu cerita kayak gini? Ini antum harus rajin-rajin baca Quran, karena Al-Quran itu banyak kisahnya. Banyak kisahnya. Antum mau kisah tentang jin, baca surah Al-Jin. Mau tahu cerita tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, banyak nabi kan dalam Al-Quran kan? Baca. Ya, jadi Al-Quran penuh cerita yang bisa memperbaiki diri manusia. Baik, lanjut. Yang ke-21 al-khobar, artinya berita. Wa huwa ayyakuna al-lafzu amran wal ma'na khobar. Tengok di sini, lafaznya perintah, tulis artinya ya. Wa huwa ayyakuna al-lafzu amran, lafaznya berbentuk perintah, namun maknanya adalah khobar atau berita. Lafaznya berbentuk perintah, tapi maknanya bentuk khobar atau berita. Coba apa artinya? Falyadhaku qalilan walyabku kasiran. Maka sedikit tertawalah kalian dan banyaklah menangis. Ini bentuknya perintah atau enggak? Falyadhaku. Oke, saya tanya dulu. Ini bentuknya dalam bentuk apa di sini? Perintah dengan sighatnya apa? Kemarin kan kita belajar amr itu ada beberapa sighatnya. Ini bentuknya bentuk apa dia nih? Fi'il amr kah atau gimana? Falyadhaku. Sighatnya apa ini? Fi'il mudhari yang dimasuki oleh lamul amri. Ingat? Nah, nanti balik lagi bukunya ya. Jadi amr itu kemarin kita ada bentuk yang pertama, bentuk langsung fi'il amr. Kemudian fi'il mudhari yang dimasuki oleh lamul amr. Mana lamul amr yang sini? Fa kemudian huruf lam, itu dia lamul amr. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya mana? Yadhaku. Dari mana kita tahu itu fi'il mudhari? Karena ada iyanya di depan, makanya kita tahulah bahwasanya ini bukan fi'il amr, melainkan fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Ya, nah di sini perhatikan, bentuknya perintah. Hendaklah mereka banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini seolah-olah perintah, namun maknanya ini berita. Ya, berita. Ya, bahwasanya berita bahwasanya orang-orang beriman itu mereka itu banyak menangis dan sedikit tertawa. Kebalikan dari kita. Kita banyak apa ya? Banyak ketawa. Kita banyak ketawa. Ustaznya yakin, Ustaz juga banyak ketawa, sedikit menangis. Baik, lanjut. Nah, lihat selanjutnya. An-nadbu. Lihat situ. Huwal amrul marghubu fih. Huwal amru al marghubu fih.
al-mad'u ilaihi. Saya tanya dulu, sholat mandub, as-sholatul mandubah, pernah dengar? Mandub sama dengan mustahab. Pernah dengar? Mustahab. Kalau saya bilang sholat nafilah, pernah dengar? Enggak juga. Kalau saya bilang gini, sholat sunnah, pernah dengar? Itu artinya. Tengok ya, jadi istilahnya tengok ya, mandubah, mustahab, masnunah, sama tuh. Jadi bahasa untuk sunnah, sholat sunnah, mandubah, nafilah, masnunah, sunnah, itu dia. Jadi antum harus sering-sering dengar banyak istilah. Nah, berarti an-nadab ini artinya adalah sesuatu yang disenangi. Mustahab dari kata ahabba yuhibbu, apa artinya? Senang atau suka, cinta juga bisa. Nah, nadab ini artinya sesuatu yang disukai. Nah, udah, lanjut, lihat situ ayatnya. Fantashiru fil ardi. Lihat situ, ini surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang udah antum hafalkan dulu waktu di SMP. Saya tanya dulu, apa artinya fantashiru fil ardi? Ini ayat-ayat lengkapnya gini. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ingat ayatnya? Apa artinya? Fa idza qudiyatis shalah, jika sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ard. Apa artinya? Bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah. Artinya itu gini, setelah sholat selesai, maka kalian cari lagi nafkah. Paham maksudnya? Itu dia jadi maksudnya. Jadi fantashiru fil ardi itu maksudnya adalah bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi mencari rezeki yang halal itu disukai oleh agama, ya, paham ya? Baik, makanya di sini dia bentuknya amar enggak? Fantashiru, bertebaranlah. Amar atau enggak? Amar. Tapi maksudnya adalah menganjurkan sesuatu yang disukai, ya. Baik, lanjut. At-talahuf wa tahassur. Ya. At-talahuf kalau nggak salah Ustaz ya, nanti antum boleh cek lagi di kamus. Mungkin Ustaz salah. At-talahuf di sini kayak artinya marah. Wa tahassur ini artinya sedih. Kalau marah sama sedih dekat nggak kira-kira? Dekat ya? Ada anak dipercayakan sama orang tuanya untuk belajar, kemudian dikasih SPP untuk dibayar ke sekolah. Sama anak dipakai untuk dugem. Diulas siapa tadi bilang dugem? Saimin. Kira-kira itu bercampur nggak antara marah sama sedih? Bercampur. Makanya Ustaz bilang marah dengan sedih itu dekat. Baik. Contohnya, lihat di sini. Qul mutu. Tengok kalimatnya. Mutu ini artinya apa? Iya, matilah. Tengok ayat Al-Quran nih. Mutu, matilah kalian. Bi ghaizikum, dengan kemarahan kalian. Antum pernah dengar ayat ini? Qul sebelum ini, qul mutu bi ghaizikum. Tengok nih, Allah langsung ngomongnya, wahai orang kafir, kalian gak suka sama kebenaran, sama Islam ini, mati aja kalian dengan kemarahan kalian. Tengok tuh, sampai kayak gitu kalimatnya. Kasar gak nih ngomongnya kira-kira? Kasar kan? Tuh, qul mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Itu artinya. Tengok, ini perintah atau enggak? Siapa yang mau mati ya Pak? Saya tanya dulu. Siapa yang mau mati? Tapi perintahnya untuk mati di sini. Tapi maknanya bukan lagi perintah, tapi karena kemarahan. Paham nih? Baik, lanjut.
Al-idhnu. Nah, tengok. Nahwu qaulika udkhul liman taraqal bab. Tengok di sini. Amr itu juga maknanya bisa untuk memberi izin. Contohnya ada orang yang ngetok pintu, antum bilang apa? Masuklah. Perintahnya itu perintah, tapi maknanya apa? Memberikan izin. Baik, lanjut. Ya, al-iltimas. Ya, nahwu i'tini kitabak taquluhu liman yusawika. Ini udah, ini nggak terlalu apa kali ya. Iltimas ini artinya penyetaraan. Iltimas ini artinya penyetaraan. Nah, contohnya lihat di situ, a'tini kitabak. Berikan aku bukumu. Taqulu liman yusawika. Kalimat ini kamu ucapkan sama kawan sebaya. Ya misalnya Miko, ya Miko, antum minjam buku si Davi, ya Davi bilang setelah seminggu antum nggak pulangi misalnya, Davi perlu bukunya, oh kasih buku aku kenapa, nah, gitu. Ini dia makna iltimas, ya. Baik. Lanjut, at-takdzib, artinya mendustakan, mendustakan. Kaqaulihi ta'ala, lihat di sini. Qul fatu bit-taurah fatluha. Ya. Katakanlah fatlu bit-taurah. Wahai Muhammad, katakan sama Yahudi itu, fatlu bit-taurah. Bacakan Taurat kalian. Ya, fatu bit-taurah. Bawa Taurat kalian, fatluha, dan bacalah. Kenapa ayat ini turun kayak gini? Kenapa coba kira-kira? Karena Taurat yang di tangan orang Yahudi itu udah bukan asli lagi. Ya, ini kayak nantang tapi juga mendustakan Taurat yang ada sama mereka. Nah, itu maksudnya. Nah, yang terakhir al-masyurah atau minal musyawarah. Musyawarah tahu musyawarah? Coba, kalau bahasa ringkasnya bahasa Indonesia musyawarahnya apa? Diskusi. Bisa. Yang lain? Musyawarah itu berarti iya, berkumpul dan meminta pendapat. Itu musyawarah ya. Nah, ini di sini contoh ayatnya, fanzur madza taro. Nah, maka berikanlah pendapat kalian. Fanzur, lihatlah, madza taro, apa yang kalian pikirkan, apa pendapat kalian. Nah, tengok. Baik, ini selesai pembahasan tentang al-amr. Ya, tentang al-amr. Belum siap Saimin. Atau kalau mau siap nanti. Baik, kita lanjut lagi. Halaman 55. Coba tahan ya, seminggu cuma sekali dan Ustaz ringkas jadi 2 les. Jadi kita efisienkan waktu. Ya. Taib. Tsanian, lihat di sini. An-nahyu artinya larangan. An-nahyu artinya larangan. Kalau Ustaz boleh saran, ya, antum coba nulisnya di buku cetak saja, karena kalau antum tulis di buku cetak, begitu antum buka buku, antum langsung bisa dapat artinya tanpa perlu membuka buku catatan lagi. Kalau Ustaz boleh saran, kalau namanya saran itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, baik. Antum mau tulis di buku catatan boleh juga. Cuma nanti buka buku 2 waktu dalam waktu bersamaan itu lebih sulit, ya. Baik. Nah, lanjut an-nahyu. Ma makna an-nahyi? An-nahyu fil lughati al-man'u wal kaffu. Lihat, larangan secara bahasa artinya al-man'u, menahan
wal kafu, dan mencegah. Menahan dan mencegah. Wa minhu summiyal aqlu nahyah. Nah, oleh karena itu akal juga disebut nahyah. Oke, saya tanya dulu. Perhatikan ya. Nama sekolah kita apa? Ulun Nuha. Mirip nggak dengan an-nahyu hurufnya? Mirip nggak? Mirip. Berarti Ulun Nuha kalau diartikan gimana? Artinya orang-orang pemilik akal. Ya, karena nanti dijelaskan kenapa akal dalam bahasa Arab itu bisa namanya selain al-aqlu disebut dengan an-nahyah. Ada yang tahu kira-kira alasannya kenapa? Baik, ini selanjutnya penjelasannya. Li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu' fil mafasid. Li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu'i fil mafasid. Siapa yang bisa mengartikan? Siapa bisa mengartikan ini? Li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu' fil mafasid. Tulis artinya, karena akal mencegah pemiliknya dari kerusakan. Berarti kalau banyak orang rusak sekarang artinya gimana? Bukan, antum yakin ada orang gak punya akal? Atau ada akalnya tapi kurang berfungsi? Atau nggak digunakan? Itu dia berarti. Karena akal mencegah pemiliknya dari kerusakan. Kan gampang kan? Itu arti dari akal. Ya, karena mencegah pemilik akal itu dari kerusakan. Kita lihat sekarang banyak orang yang benar atau orang yang rusak. Berarti apa yang masalah sini? Akalnya. Baik, lanjut. Wa fil istilah, lihat sini. Nah, secara istilah akal itu apa? Bukan akal ya. Secara istilah apa an-nahyu itu? Talabul kaffi 'anil fi'li. Meminta agar suatu perbuatan ditahan. Oke, yang ngantuk-ngantuk, yang capek nulis, Ustaz kasih 5 menit istirahat dulu. Istirahat dulu. Kalau ngantuk, Ustaz izinin keluar, boleh cuci muka, tapi balik. Jangan nggak balik, jangan ngilang. Ya, nandol. Kaf itu artinya nahan. Tapi kaf itu, kalau antum tahu, kaf itu ini enggak? Al-kafu, telapak tangan, iya kan? Nah, al-kafu bisa artinya telapak tangan. Tapi al-kafu bisa juga artinya menahan, karena ada fiilnya. Fiilnya itu dari kafa, yakufu, kafan. Artinya menahan. Itu dia. Kafun, telapak tangannya. Tapi kalau orang Arab bilang kaf, sering diartikan sama orang Indonesia dengan telapak tangan. Padahal, perhatikan, telapak tangan dalam bahasa Arab itu masuk ini bagian dalam tangan dan bagian luar. Makanya untuk perempuan, kan aurat itu yang boleh terlihat itu, anggota tubuhnya itu cuma wajah sama kaf. Dalam bahasa Arabnya kaf. Tapi kaf ini sering disalahpahami orang dengan cuma pengertiannya yang bagian dalam, sementara bagian luar enggak. Padahal kaf dalam bahasa Arab itu mencakup
mencakup dalam dan luar tangan. Paham ya? Sebenarnya banyak dalam bahasa Arab kayak gitu. Contoh lainnya Ustaz bilang begini. Bahrun, apa artinya? Bahrun, laut. Bahrun itu laut. Tapi kalau pemahaman orang Arab tentang bahrun itu, kalau orang Indonesia disebut bahrun, pemahamannya itu yang air asin, benar kan? Benar. Nah, sementara bahrun dalam bahasa Arab itu nggak mesti selalu airnya asin. Tapi bahrun dalam bahasa Arab itu juga bisa berarti sungai pun bisa masuk. Kenapa bisa masuk? Karena bahrun dalam bahasa Arab itu artinya kumpulan air yang banyak. Paham? Nah, makanya ulama nanti beda pendapat tentang hukum makan daging buaya. Karena buaya itu hidup di air yang airnya banyak. Makanya ada ulama yang membolehkan boleh makan buaya. Walaupun pendapat yang lebih kuat itu lebih banyak mengatakan nggak boleh. Paham? Tuh, jadi gara-gara bahasa bisa beda pemahaman dan beda pendapat. Paham ya? Tuh. Baik. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sambungannya ala wajhil isti'la wal ilzam. Ya, berasal dari yang atas disertai adanya keharusan. Sama nggak dengan al-amr kemarin? Al-amr itu dari pihak atas ke bawah. Misalnya presiden menyuruh rakyatnya, ya, para rakyat untuk segera suntik vaksin misalnya. Ini perintah dari yang atas ke bawah. Gitu juga larangan dari atas ke bawah. Nanti kalau dari bawah ke atas namanya doa. Paham ya? Baik. Ala wajhil isti'la wal ilzam, dari pihak atas dan adanya keharusan. Nawamin Saimin dari tadi saya tengok udah Mi, kalau capek kali cuci muka dulu. Nanti nggak. Baik, udah lanjut ya. Langsung aja. Mahia siyahun nahi. Langsung ke bawahnya. Soal nomor 60. Yang paling bawah, mahia siyahun nahyi. Apa saja bentuk larangan? Apa saja bentuk larangan? Lin nahyi siyahun iddatun. Minha, artinya nahi itu ada beberapa bentuknya. Di antaranya lihat yang pertama. Nah, sama kayak kemarin, al-amru itu ada sighahnya. Yang pertama fi'il amri, fi'il mudhari yang bersambung lamul amr. Ada juga lagi beberapa. Contohnya al-masdar an-naib anil amri. Coba lihat bukunya, balik lagi. Lihat lagi yang al-amru di halaman 49 ya. Pertama ada fi'il amri, fi'il mudhari yang bersambung lamul amr, ada isim fi'il amri, ada masdar yang mewakili fi'il amri. Nampak di situ? Nampak. Nah, begitu juga dengan an-nahyu, ada juga sighahnya. Untuk lihat di sini. Yang pertama halaman 56. Halaman 56 yang pertama al-fi'lul mudhari al-mukhatab al-musaddar, al-fi'lul mudhari lil mukhatabi al-musaddar biharfi la an-nahiyah. Al-musaddar biharfi la an-nahiyah. Tahu untuk bahasa ringkasnya ini apa? Fi'il nahi. Paham untuk fi'il nahi?
Langsung paham kan kalau fi'il nahi kan? Nah, ini bahasa panjangnya. Al fi'lul mudhari lil mukhatab al musaddar bila an-nahiyah. Panjang kan? Padahal sebenarnya ringkasnya adalah fi'il nahi. Udah, untuk buat ringkasannya aja. Contohnya la taf'al. Fi'il nahi apa ini? Fi'il nahi. Nah, wa minat tanzil, di antara ayat Al-Qur'an, perhatikan firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Apa artinya ini? Wala tankihu, janganlah kalian nikahi ma nakaha aba'ukum minan nisa, perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Maksudnya siapa coba? Mama siapa? Mama kandung kita? Salah, mama tiri. Tuh maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang gini, istri ayah, maksudnya apa? Kalau maksudnya istri ayah, apa maksudnya? Ibu apa? Ibu tiri. Paham? Jadi kalau nanti ada orang bilang anak perempuan ayah, maksudnya apa? Adik perempuan tiri. Paham? Anak laki-laki ayah, berarti maksudnya saudara laki-laki tiri. Paham ya? Paham? Nah, kalau kandung, abang, udah selesai. Paham ya? Pemakaiannya udah paham belum? Paham kan? Jadi kalau dibilang seulang lagi, istri ayah maksudnya mak tiri. Paham ya? Nah, baik. Jadi ini ayat menceritakan larangan dari menikahi ibu tiri. Nah, illa ma qad salaf. Tengok, kecuali yang sudah berlalu. Artinya apa? Dulu di zaman jahiliyah itu biasa anak nikah dengan mak tirinya. Nah, yang udah terjadi di masa jahiliyah ini, setelah Nabi datang kan dilarang, berarti nggak boleh lagi. Nah, kecuali yang udah lalu itu udah dimaafkan. Paham maksudnya? Jadi jangan dibuat lagi. Udah terlanjur, jadi udah nggak bisa lagi. Namanya udah kejadian, gimana kan? Baik. Nah, innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Sesungguhnya hal itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Fahish itu artinya keji. Maktan, dimurkai. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Baik. Itu yang pertama. Fi'il nahi. Itu sighah pertama. Kemudian sighah kedua, mustaqatu maddah harama. Plus artinya pecahan kata haram. Pecahan kata haram. Contohnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Lihat sini, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian. Diharamkan apa ini? Iya, haram menikahi ya. Jadi Al-Quran bilang haram atas kalian menikahi ibu kalian dan anak perempuan kalian. Jadi kalau udah disebut haram artinya adalah larangan. Paham ya? Baik. Karena nggak selamanya larangan itu nanti bunyinya dilarang, dan nggak selamanya bentuk kalimatnya jangan. Nah, nanti ada perbuatan yang kalau perbuatan itu disandingkan dengan laknat, maka perbuatan ini jatuhnya haram. Padahal kalimatnya nggak ada di situ bilang jangan, tapi karena bergandengan dengan laknat, maka perbuatannya itu menunjukkan dia dilarang. Paham ya? Baik. Nanti ada dia masuk di sini. Kemudian yang selanjutnya, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian maitah. Apa maitah? Bangkai. Kalau
mayat bahasa Arabnya mayyit. Tapi kalau bangkai bahasa Arabnya maitah. Paham ya? Itu beda ya. Baik. Nah, diharamkan bangkai, dam, darah, lahmul khinzir, daging babi. Baik. Lanjut. Mustaqat madah an-nahi. Pecahan kata an-nahi. Ya udah langsung an-nahi artinya udah larangan ya. Lihat contohnya sini, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang selalu dibaca waktu khutbah Jumat. Tengok sini. Wa yanha 'anil fahsya. Allah melarang dari perbuatan keji, wal munkar atau buruk, wal baghi. Baghi artinya kezaliman. Ya. Wal baghi artinya kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran. Nah, kita ini sampai yang nomor 6 aja, sampai nomor 6, setelah itu kita selesai. Nah, tengok yang keempat, nafyul hal. Atau bukan hal, tapi hil. Nafyul hilli. Artinya menafikan kehalalan. Menafikan kehalalan. Nafi artinya apa nafi? Oh, tengok. Ada nahi, ada nahi, ada nafi. Nahi artinya larangan. Nafi artinya tidak. Berarti nafil hil, ketiadaan halal. Berarti menafikan kehalalan. Artinya apa? Kalau udah nggak halal berarti haram. Paham ya maksudnya ya? Nafyul hil artinya menafikan kehalalan, yang berarti dia haram. Paham ya? Baik. Iya, meniadakan kehalalan. Berarti kalau nggak halal haram udah. Nah, contoh ayatnya lihat sini. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Apa artinya? Siapa yang tahu ini? Ini ayat berkenaan tentang apa? Perhatikan. Ini ayat berkenaan tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, atau pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. Tengok Allah bilang di sini apa? Lahunna hillul lahum. Perempuan musyrik tak halal bagi kalian laki-laki muslim. Tak halal berarti apa? Haram. Berarti perempuan musyrik, kalau disebut perempuan musyrik, agamanya apa aja berarti? Tengok. Dalam agama kita, perhatikan, ada sebutan namanya ahlul kitab. Pernah dengar? Ahlul kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Nah, untuk perempuan Yahudi dan Nasrani dalam syariat Islam itu boleh menikahinya. Paham? Boleh. Berarti kalau disebut musyrik berarti selain dua ini. Paham? Cina kalau muslim boleh atau enggak? Boleh. Berarti bukan Cinanya, berarti apanya? Agamanya. Berarti Hindu, Buddha, Konghucu apalagi yang lain, penyembah tikus mungkin kan, orang Hindu kan, ateis. Paham ya? Nah, tapi tadi yang Ustadz bilang, yang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wanitanya itu boleh dinikahi, tapi ini juga syaratnya berat. Walaupun boleh, tapi syaratnya berat. Nggak semua laki-laki, perhatikan dulu, nggak semua laki-laki muslim itu langsung bisa nikah sama perempuan Yahudi atau Nasrani walaupun dibolehkan. Saya tanya dulu, boleh nggak kita makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani? Apa dalil antum bilang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh ada dalilnya?
Ada dalilnya. Sebutkan kalau dalil Al-Quran, Sunnah, ijma ulama gitu kan. Ada dalil yang nggak boleh kan ya? Karena kalau antum bilang nggak boleh, Ustaz bisa datangkan dalil yang membolehkannya. Paham ya? Nah, berarti hukum ya untuk ahlul kitab itu ada pembahasannya sendiri. Paham ya? Nah, kita balik ke pelajaran kita. Tengok. Wanita-wanita musyrik itu tidak halal bagi mereka. Mereka di sini laki-laki muslim. Selanjutnya, walahum yahilluna lahun. Nah, laki-laki muslim ini pun tak halal juga bagi perempuan musyrik. Jadi dengan ayat ini batallah pendapat orang yang mengatakan boleh nikah beda agama. Paham ya? Baik, lanjut. Yang kelima, iktiron al-fi'l bil wa'id wal iqab. Lihat di sini. Bergandengannya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Bergandengannya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Nah, tengok di sini. Wailun lil mutaffifin. Tengok di sini. Ada nggak larangan di sini? Tengok kita tengok artinya. Celakalah orang yang berbuat curang. Tengok di sini. Ada nggak di sini kalimatnya jangan buat curang? Nggak ada. Tapi kaidah dalam ilmu bahasa Arab mengatakan bahwa kalau sebuah perbuatan digandeng dengan ancaman dan hukuman, artinya perbuatan tersebut terlarang. Paham ya? Nah, kadang ada orang bodoh, nggak ada kok larangan untuk apa kata dia? Nggak ada kok larangan untuk buat curang. Ayo coba cari di Al-Quran perintah larangan untuk buat curang. Nggak ada kan dia bilang. Itu karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwasanya sebuah perbuatan jadi terlarang karena perbuatan itu digandeng dengan ancaman dan hukuman. Paham ya? Baik, lanjut. Yang terakhir, yang keenam, kullu ma lahu dalalatun ala talabil kaffi. Kullu ma lahu dalalatun ala talabil kaffi. Segala sesuatu yang mengandung larangan. Tengok. Jadi nggak perlu yang lain-lain tadi kayak fi'il nahi, kayak kemudian yang sebelumnya. Pokoknya semua yang punya potensi untuk larangan, maka maknanya adalah larangan. Paham ya? Nah, contohnya apa? Lihat di sini. Wadaru zahirul itsmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Ustaz tanya dulu. Zaru artinya tinggalkanlah. Ini perintah atau larangan? Maknanya larangan. Makanya dibilang segala sesuatu yang berpotensi bermakna larangan, maka dia jadi larangan. Paham ya? Baik, yang terakhir, tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah hudud-hudud atau batasan-batasan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Larangan nggak ini? Jelas nggak ini? Jelas ya. Jadi walaupun ada yang maknanya larangan, yang jelas bisa juga yang maknanya larangan walaupun zahirnya bukanlah larangan, tapi maksudnya adalah larangan. Baik ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan antum bisa paham apa yang saya ajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.